Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali di kesempatan kali ini yaitu di kajian MBA Majelis Bismillah Academy. Dan ya alhamdulillah segala puji bagi Allah kita semuanya bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tentunya, dan semoga Allah terus berikan kita kesehatan lahir dan batinnya. Dan salawat salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lupa pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibunda, Bapak semuanya, di kesempatan kali ini izinkan saya mengisi atau sharing materi yang mana ini saya diamanahkan untuk menjadi pemateri pada kali ini. Dan ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara memilih teman gitu. Nah, teman-teman semuanya, ya Bunda, Bangga semuanya, rahimakumullah. Kemarin kita udah sama-sama ya dengarkan kajian yang dibawakan oleh Sejaya itu tentang apa 6 cara mendapatkan ilmu gitu ya. Dan ternyata yang saya bahas itu merupakan bab selanjutnya setelah bab yang dibahas oleh Ustadz Jaya. Yang mana yang dibawakan oleh Ustadz Jaya itu ada di kitab Ta'limul Muta'alim. Jadi kitab Ta'limul Muta'alim itu adalah kitab yang dikhususkan untuk ngebahas tentang tata cara untuk membina santri dalam cara belajar dan menghormati guru dan lain sebagainya. Jadi tentang pendidikan yang melatih kita, bimbingan kita, panduan santri untuk caranya gimana belajar yang baik dengan benar, seperti itu. Yang saja kemarin bawakan itu kan ada 6 ya. Itu tuh apa sih, ada syairnya atau nazom. Ala la tanalul ilma illa bisitah saun bikaan majmu'iha bibayani zakain wa hirsin wastibarin wa bulgoh wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Nah, itu syair dari yang dibawakan oleh Sajiyah kemarin. Dan setelah saya milih-milih bab yang saya bawa, ternyata saya pengen memilih tentang caranya kita memilih teman. Pas saya lihat sebelumnya ternyata itu berkelanjutan gitu, berkelanjutan banget, pas banget. Oke, baik, sekarang kita masuk aja. Jadi di kitab Ta'limul Ta'lim itu seperti itu, dan pengarang kitab Ta'limul Ta'lim itu adalah Syekh Azhar Nuji. Syekh Azhar Nuji, apakah Ayu Bunda pernah nggak nggak namanya Syekh Azhar Nuji, teman-teman semuanya nih yang di masjid? Nah, ada ya mungkin yang udah mondok lagi dulu, lagi SMP, SMA-nya, mondok pasti udah gak asing ya sama kitab Ta'limul Ta'lim. Betul kan? Nah, Syekh Azhar Nuji, dari namanya juga Azhar Nuji. Kita kan ngucapinnya juga susah gitu. Bahkan kayaknya nggak kayak gitu deh bahasa Arab. Nah, jadi dari nama Azhar Nuji itu sendiri, itu menunjukkan bahwasannya Syekh yang pengarang kitab Ta'lim ini, itu bukan orang Arab asli. Tapi beliau itu adalah orang Turki. Orang Turki, dan beliau itu lahir di Turki dan hidup di abad ke-6 atau ke-7. Kenapa disebut 6 atau ke-7? Karena saking jarangnya kitab yang menerangkan, kitab yang menjelaskan tentang biografi beliau ini gitu. Dan beliau itu memegang mazhab Hanafi seperti itu. Dan juga di kitab Ta'limul Muta'alim ini merupakan kitab syair gitu. Kitab syair yang dari bahasanya mungkin agak rumit. Jadi sebenarnya untuk para pemula itu biasanya dialihkan sebelum kitab Ta'limul Muta'alim itu ke kitab Akhlakun lil Banin mungkin. Teman-teman udah, ayah bunda bangga semuanya udah gak asing mungkin ya ngedengar kitab Akhlakun lil Banin gitu. Dan saya juga sebenarnya belum pernah sih ngaji tentang Akhlakun lil Banin gitu. Lalu masuk ke isinya. Jadi
kita caranya untuk memilih teman, menurut kita ta'limul muta'alim, wa mahtiyarus syariki, dan caranya kita memilih teman, yang bagi itu seyogianya, itu ayyuh taro al-mujidda. Jadi seyogianya kita itu mencari teman itu yang sungguh-sungguh. Kenapa sungguh-sungguh? Karena kalau kita berteman sama orang yang malas, sama orang yang penganggur, yang ya mudian lah gitu kalau bahasanya sekarang gitu, dikit-dikit lagi gamut gitu padahal ada tugas gitu, lagi gamut padahal udah jelas ada kerjaan yang harus kita kejar, ada deadline gitu. Nah itu yang pertama, itu harus yang tekun lah dalam kata. Lalu yang kedua, wal waro'a, dan teman kita itu harus waro. Waro itu apa? Waro itu adalah terjaga dirinya dari apa? Dari yang haram dan makruh gitu. Nah, ini dari secara agamanya gitu. Jadi teman kita itu harus yang waro. Dia tuh sangat menjaga tentang yang haram dan yang makruh gitu. Jadi dia tuh sangat menjaga dalam ibadah itu. Dia sangat menjauhkan hal yang haram dan bahkan yang makruh. Haram itu kan udah jelas ya. Haram itu apa definisinya? Dilakukan mendapatkan dosa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Dan ini makruh. Makruh itu apa? Ya, secara bahasa dibenci oleh Allah. Artinya dikerjakan, nggak dapat apa-apa, ditinggalkan mendapatkan pahala gitu. Jadi orang yang kita harus pilih, teman yang kita harus ambil, yang kita harus deketin, itu orang yang terjaga dari yang haram dan makruh. Bahkan hal yang di makruh juga kan itu kan dilakukan nggak dapat apa-apa, kan ditinggalkan dapat pahala. Hal yang dilakukan nggak dapat pahala juga sama dia ditinggalin gitu. Karena dia memprioritaskan hal yang halal, yang wajib, bahkan yang sunat. Gitu. Ya, itu yang waro. Nah, itu dari segi agamanya. Kalau di segi kita bertemannya, dari cara berkomunikasi, dari cara kita berhubungan dengan sesama manusia, mau itu sama umurnya yang di atas dari kita, atau sepantaran, bahkan di bawah kita, mereka itu pasti menjaga banget caranya berkomunikasi, caranya kita belajar, itu sangat menjaga banget gitu ya. Jadi dari segi agamanya, mereka ini teman-teman yang harus kita ambil itu adalah yang terjaga dari haram dan makruh, yaitu sangat hati-hati dalam beribadahnya, bahkan untuk berbicara, berkomunikasi, ya berhubungan relasi dengan teman-teman manusia lainnya itu sangat menjaganya. Itu yang kedua, itu adalah waro. Lalu yang ketiga, itu wasohibit tabil mustaqimi. Jadi teman yang kita harus ambil itu yang memiliki sifat atau tabiat yang mustaqim, yang tetap atau jujur. Itu yang ketiga, itu kita harus melihat teman yang kita ambil itu dia itu memiliki sifat yang jujur. Dan jujurnya itu adalah mustaqim, yaitu istiqomah. Jadi mempunyai karakter yang tetap gitu. Karakternya itu enggak pelin-pelan gitu. Pas hari ini kayak gini, hari besoknya bertolak belakang. Begitupun seterusnya gitu. Lalu yang berikutnya, yang keempat itu wal mutafahimi. Jadi wal mutafahimi ini adalah orang yang mudah memahami masalah gitu, mudah memahami case masalah dan ilmu yang lagi kita sama-sama jalankan gitu. Jadi kita tuh harus cari selain yang tadi, yang tiga kita harus melihat teman kita itu yang gampang mudah paham gitu. Lalu yang berikutnya wayafirro minal kaslan. Nah, kita harus menjauhi minal kaslan dari teman yang apa? Kaslan artinya pemalas gitu. Kita harus menjauhi itu. Kenapa? Karena itu. Karena ada di syair di ta'limu ta'lim la tashabil kaslana fi halatihi kamsalihim bi fasadi akhir yafsudu adwal balidi ilal jaliril syariah kal jamri yudhu fir ramadi fayahmadu. Kalau di syairin kayak gini, la tashabil kaslana fi halatihi kamsalihim bi fasadi akhir yafsudu.
Jadi kita nggak boleh menemani teman yang memiliki teman yang pemalas fi halatihi dari segala halnya gitu. Amsolihim bi fasadi akhor yafsudu. Banyak orang soleh itu menjadi kandas gitu. Menjadi rusak kandas itu, menjadi rusak sebab kerusuhan sandarannya, kerusuhan dari teman kita yang pemalas ini gitu. Jadi adwal balidi ilal jalidi syariah, itu menularnya orang yang bodoh ilal jalidi kepada teman yang pintar, yang tekun, yang cerdas, itu syariatun cepat. Jadi menularnya sifat karakter dari yang pemalas ini gitu, itu cepat nularnya ke orang yang tekun. Jadi kalau kita merasa nih kita kita sendiri itu orangnya semangat, orangnya tekun, orangnya rajin, kita jangan mencari teman yang pemalas. Karena apa? Karena di kitab ini bilang adwal balidi ilal balidi syariatun. Jadi karakter orang yang pemalas, yang tekun dengan yang tekun itu bakal kalah. Kalau dicontohin di kitabnya itu kal jamri yudha'u fir ramadi fayahmadu. Itu seperti laksana api bara, itu kan membara. Yudha'u fir ramadi fayahmadu. Disimpan abu ke api bara itu. Baranya langsung mati nggak? Mati kan? Ya kita contoh di mungkin kalau bahasa Indonesia itu apa sih? Suluh gitu. Atau enggak api unggun lah gitu, api unggun. Api unggun kan itu kalau menyala tuh kan tinggi banget gitu. Tapi kalau kita tiba-tiba eh, timbun sama abu, itu langsung mati gak? Langsung mati kan? Nah itulah contohnya kita orang yang rajin, kita orang yang tekun, kita tuh ibarat itu api unggun yang menyala gitu, sampai tinggi banget. Tapi ketika kita berteman sama teman yang pemalas, teman pemalas itu ibarat abu, langsung kita berteman, tiba-tiba langsung ibaratnya langsung ditimbun sama abu, maka otomatis api yang lagi menyala, kita yang rajin, kita yang tekun, kita yang penyabar, itu langsung padam seketika gitu. Jadi cepat banget gitu penularan orang yang pemalas kepada orang yang rajin. Lalu poin berikutnya itu wal mu'attiri. Wal mu'attili itu adalah yang penganggur. Nah, kita udah gak asing ya, kita udah banyak ngelihat punya teman-teman kita tuh yang penganggur, bener gak? Mau itu nganggur dari segi kerjaan, atau dari segi belajar, atau dari segala hal gitu. Bahkan rajinnya tuh bahkan rajin main game gitu, rajin nongkrong, itu kan penganggur gitu. Jadi kalau kita melihat memiliki teman yang seperti itu, banyak kayaknya dalam 24 jam itu dia tuh kayak nggak ada aktivitas yang dia lakukan gitu. Yang dia lakukan itu cuma main game, cuma makan, cuma main. Maka kita harus meninggalkan teman seperti itu. Wal miksar, yang berikutnya itu adalah orang yang banyak ngomong gitu. Kita harus meninggalkan orang yang banyak ngomong. Kenapa kita harus meninggalkan orang yang banyak ngomong? Karena kan ada istilah tong kosong nyaring bunyinya. Jadi orang yang banyak ngomong itu artinya dia tuh kosong gitu. Di otak dia tuh nggak ada isinya gitu. Nggak ada isinya karena banyak ngomong. Sedangkan orang yang banyak ilmunya itu dia tuh jarang ngomong. Tapi sekalinya ngomong paten gitu. Sekali ngomong tuh langsung bertuah gitu. Hmm. Jadi eh, kalau kita punya teman yang kayak gitu, kita harus tinggalkan. Kenapa? Karena tadi ya alasannya di eh, penyebaran atau penularan sifat yang jelek itu cepat banget ke orang yang memiliki sifat yang bagus gitu. Lalu yang berikutnya itu wal mufsidi, itu orang yang suka bikin onar lah gitu, suka bikin kerusakan. Onar apapun itu, mau ngerusak. Mungkin kan di sini yang teman-teman yang udah mondok mulai dari sekarang atau dari sebelum-sebelumnya itu kan kita pasti memiliki teman yang tukang bikin onar, benar gak? Bikin rusuh gitu, bikin onar, pokoknya bikin masalah aja. Dia tuh kalau ada dia pasti ada aja masalah gitu yang dibikin sama dia. Uh, ya jujur maju, bukan ya jujur maju gitu. Jadi kalau kita memiliki teman yang kayak gitu. Kalau tadi yang sebelumnya kan mixer banyak ngomong atau enggak mungkin asbun gitu dia emang
salah aja ngomong gitu. Dia ngomong tanpa mikir gitu. Dia mikirnya tuh pas setelah ngomong, pas udah ada dampaknya, orang yang kita ajak ngobrol bikin itu sakit hati, baru kita mikir, oh iya, tadi salah ngomong gitu. Dan itu sering terjadi gitu. Itu jangan. Dan yang ini nih apalagi nih yang pembuat onar, yang bikin rusuh, yang bikin masalah aja. Pokoknya kalau kita berteman sama dia, nempel aja sama dia, kita aja kena. Kita tuh kena aja masalah gitu. Jadi kena masalah sama dia gitu. Padahal kita tuh gak sengaja gitu nempel sama dia gitu. Lalu yang terakhir, yang kesembilan itu wal fitan. Jadi orang yang kita harus jauhi yang terakhir itu adalah orang yang tukang fitnah gitu. Orang yang tukang fitnah, orang yang tukang gibah gitu. Punya orang tukang ngomongin orang lain lah gitu. Itu kan fitnah itu kan pengen membuat orang itu kena celaka gitu ya kan? Atau SMS gitu, hasud. Ya, senang melihat orang susah, susah melihat orang lain senang. Itu contohnya dari penjabaran dari walfitan. Jadi kita tuh ya kan nggak sedikit juga teman-teman kita yang tahu nggak kalau udah ngomong awalnya tahu nggak pasti itu bakal ngomongin orang. Kalau nggak selain itu apalagi kamu pernah dengar nggak gitu. Ini nah, itu kan langsung indikator pasti langsung ngomongin orang orang lain. Atau yang aneh-aneh itu kan min fitnah itu kan ya gitu. Ujung-ujungnya yang ngomongin orang orang lain gitu. Karena apa? Karena kita nggak boleh ngejauhin orang itu ya. Salah satunya itu dari level manusia. Kalau orang yang suka ngomongin kejelekan orang lain itu adalah manusia sampah. Jadi itulah adalah tips ya untuk memilih teman. Yang pertama itu kita harus memilih orang yang tekun, orang yang rajin. Yang kedua, orang yang waro atau terjaga dirinya dari hal yang haram dan makruh. Lalu kita harus memiliki teman yang memiliki karakter yang jujur, wal mutafahimi, dan yang berikutnya itu adalah orang itu yang mudah paham, dan kita harus menjauhi orang yang pemalas, pengangguran, banyak ngomong, bikin onar, dan tukang ngomongin orang. Itu adalah kesembilan tips untuk memilih teman. Lalu berikutnya, ketika memilih teman, itu kan kita pasti gak bingung juga gitu. Kita memilih teman. Misal kita nih baru datang ke Masjid Muslim Billionaire ini kan santri baru atau TT-TT SPA gitu kan bingung misal. Kalau di sini ini nyari teman yang mana ya gitu. Teman yang baik yang mana ya gitu. Kita itu ketika kita mencari tahu teman yang baik atau enggak, itu kita nggak perlu nanyain ke orangnya yang kita tuju. Contoh si A. Oh, kita pengen kenal si A nih. Kita nggak usah nyari tahu si A ini langsung ke dianya gitu. Langsung nanyain dia tuh gimana sih orangnya, jangan kayak gitu, tapi tanyain. Pasti si A ini memiliki temannya, punya teman dekat gitu. Maka kita tinggal lihat aja teman dekatnya. Karena sifat temannya itu pasti akan sama teman yang lainnya. Jadi ketika kita pengen kenal sama si A, kita tinggal tinggal lihat aja teman si B-nya. Teman dekatnya itu si B. Ketika si B ini seperti ini, begitu dan lain sebagainya, itu pasti bakal sama ke si A. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ada di syairan berikutnya itu anil mar'i latas alu absir korina. Ketika kita pengen kenal siapa dia, kita jangan tanyain ke dianya langsung, tapi kita lihat aja siapa teman dekatnya. Fa'inal korin bil mukorin yak tadi. Karena eh, siapapun dia mesti berwatak seperti temannya. Seperti itu. Fa'inkan ada syarin fajani busuratan. Kalau kita lihat si B ini ya, si B itu memiliki sifat yang jelek, fajan nibu suratan, maka kita harus langsung ngejauhin. Kita jangan, ya udah kita skip teman si A dan si B ini, karena ketika kita melihat si B ternyata si B ini contohnya jelek, pasti sifat B ini pasti ada di sifat si A. Seperti itu. Wa in kana dza khairin faqarrin tadi. Kalau kita melihat di si B ini banyak banget kebaikannya, maka kita harus dekati. Kenapa? Karena pasti kita kalau berteman dengan orang yang baik, orang yang rajin, orang yang tekun, orang yang lemah lembut, punya prinsip, dia itu bakal memberikan kita petunjuk. Ketika kita berteman sama dia, dia pasti akan memberikan kita pengarahan, bakal ngasih nasihat kalau kita melakukan kesalahan, bakal negur kita, dan lain sebagainya.
Gitu. Itu dari syairnya. Anil mar'ila tas'al wa absir qarinahu fa innal qarin bil muqarin ya tadi. Itu seperti itu. Jadi kita nggak perlu nanyain orang yang kita mau kenal, tapi lihat aja temennya. Kalau dia punya sifat banyak baiknya, kita deketin, karena kalau kita deketin, kita bakal banyak dapat petunjuk. Kalau punya banyak mendominasi kejelekannya, maka kita harus menjauhinya, karena kalau gitu kita bakal cepat nular kepada kita. Seperti itu. Lalu juga ada ini bahasa Farsi ya. Bahasa Farsi, ini bukan bahasa Arab gitu. Bunyinya tuh ya robad bad tarbu da jama robad bihak kita tiba kilahis somad ya robad tarbu asiwa jahim ya roniku kayarna ya biya naim ya robad bad tarbu da jama robad. Teman yang durhaka itu lebih berbisa daripada ular yang berbahaya. Bihak kita tiba kilahis somad, demi Allah yang maha tinggi dan maha suci. Ya robad arud tar'asi wajahim. Teman yang buruk itu membawamu ke neraka jahim. Ya roniku kayarna ya biya naim. Dan teman yang baik itu akan mengajakmu ke surga naim. Jadi dari bahasa Farsi itu ada nasihat seperti itu. Jadi ketika kita kalau mendekati teman yang buruk, itu dia tuh lebih berbisa daripada ular yang berbahaya. Dan ketika kita memiliki teman yang buruk, dia bakal ngebawa kita ke neraka jahim. Ya benar gak? Ya pasti dia pasti bakal ngasih tuntunan, ngasih pengarahan, ngasih nasihat itu yang buruk-buruk. Bukan apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu kan kalau orang baik itu kan yang teman bagus itu pasti bakal mengajak kita ke surga naim. Karena apa? Karena dia wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dia tuh saling menolong alal birri terhadap kebaikan. Ayo kita sedekah yuk. Ayo kita ngelakuin kebaikan yuk. Yuk kita ibadah yuk, kita sholat duha yuk. Jadi ngajak kebaikan, wat taqwa dan takwa. Itu orang yang baik. Sedangkan orang buruk itu kebalikannya. Wa ta'awanu 'ala syarri wal maksiat lah gitu. Jadi ya kebalikannya gitu intinya. Orang yang buruk itu pasti ngajak kita ya kan, ngejurung kita, ngebawa kita buat ngelakuin hal-hal yang jelek gitu. Ayo kita main ayo kita keluar dari pondok ayo kita mabal gitu. Kita kalau lagi sekolah kita tuh mabal tuh bolos lah gitu. Kita masuk nih pagi-pagi masuk ketika nemu pelajaran matematika mungkin karena gurunya killer jadi kita tuh malas gitu. Ayo kita jajan keluar kita main gitu. Teman-teman semuanya mungkin merasakan hal seperti itu, bener gak? Pernah mungkin ya? Pernah sekali dua kali. Kabur ke kantin ya kan? Ke warnet ya bener, main PS, main bola ke kampung sebelah gitu. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi orang yang memiliki sifat buruk, kalau teman kita buruk, itu pasti wat awanu alal ala kejahatan lah gitu, keburukan gitu, ngajak nolongin kita tuh bukan hal yang baik gitu, tapi ngasih tahu hal-hal yang buruk yang belum dia lakuin dan kita memaksa dia dan ya menyudutkan dia biar dia melakukan apa yang kita lakukan gitu, keburukan yang kita lakukan gitu. Jadi dia tuh kayak tuh harus aja ngelakuin keburukan ini gitu. Dan yang baik itu pasti kebaikannya gitu. Pasti harus aja dia tuh kalau punya teman dia tuh pengen aja ngajak dia tuh ke yang kita lakuin yang baik-baik aja gitu. Seperti itu. Ya. Dan yang terakhir itu ingkung tatabgi al ilma min ahli au syahidan yujbiru an goib. Bila engkau ingin mendapatkan ilmu dari ahlinya atau ingin tahu dari hal-hal yang gaib dan memberitakannya, fa'tabiril ardo bi asma'iha. Maka dari nama bumi, ambillah pelajaran tentang isinya. Wa'tabiris sahiba bis sahibi. Dan dari orang yang ditemani, ibaratkanlah tentang dia. Jadi intinya ketika kita pengen mendapatkan ilmu, kita pengen mendapatkan banyak hal-hal yang di luar nalar kepada kita, maka kita harus banyak ngambil hikmah dari apa yang telah Allah ciptakan dan salah satunya yaitu berteman gitu ya.
Jadi itulah ayah bunda bangga semuanya tips kita untuk mencari teman ya. Dan ini teman ini berlaku untuk kita karena kan kita semua ini ikutan kajian ya kan. Ini kan menandakan kita tuh orang yang tolabul ilmi, orang yang mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu itu disebut dengan santri. Jadi santri itu bukan orang yang harus mondok, tapi orang yang selalu belajar. Nah ini contohnya nih para jemaah ya, doi, donatur istiqomah yang selalu membersamai Masjid Muslim Billionaire ini semuanya adalah santri. Keluarga besar dari Masjid Muslim Billionaire ini adalah santri, bukan yang harus mondok aja, yang ikutan kajian, ya kan kajian di rumah atau kajian online itu adalah santri. Nah ini adalah tadi tips ya, 9 tips untuk kita memilih teman. Dan teman ini nggak berlaku untuk santri aja gitu, untuk santri yang mondok aja, tapi kita yang merasa suka belajar ya, mau itu umur kita masih SD, masih anak kecil, usia SMP, SMA, mahasiswa, bahkan ini orang tua semua kan di sini banyaknya kan, orang tua yang udah memiliki anak bahkan cucu. Ya inilah tips kita memilih memilih teman. Jadi poinnya kita harus memiliki teman yang baik. Ketika kita memiliki teman yang buruk, maka kita harus jauh gitu. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, ayah bunda bangga semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa memilih teman yang baik agar kita bisa masuk ke surga naim. Taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.